Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ilham Hafifi M.Ikom selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan kelas Agri A. Seterusnya kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal proyek kami dengan tema moderasi toleransi beragama. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Salsabila Putri Irani dengan NIM 2510221047 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Rajwa Karunisa dengan NIM 2510221001. Perkenalkan, nama saya Nazwa Dewi Puspita dengan NIM 2510221017. Perkenalkan, saya Azaria Karani dengan BP 2510 Perkenalkan, nama saya Nazza Dewi Utama dengan NIM 2510221019. Perkenalkan, nama saya Augusta Sucila Distri dengan NIM 2510222003. Perkenalkan, nama saya Mela Widya Sapitri dengan OPP 1057. Saya Nabila Melia dengan NIM 2510223017. Untuk latar belakang kami mengambil tema ini karena toleransi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, di Indonesia sendiri, kita hidup di tengah-tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, sikap toleransi ini sangat diperlukan agar kehidupan kita lebih harmonis. Sekolah, khususnya SMP, mempunyai peran yang sangat strategis dalam menanamkan nilai toleransi sejak dini. Karena pada saat remaja, siswa SMP sedang mencari jati diri mereka sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, pada saat itulah waktu yang pas untuk menanamkan nilai-nilai toleransi kepada siswa agar mereka bisa menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif terhadap orang lain. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah terhadap proposal proyek kewarganegaraan kelompok 4. Yang pertama, bagaimana penerapan nilai-nilai modernisasi beragama di lingkungan sekolah? Yang kedua, faktor apa saja yang mendorong serta menghambat pelaksanaan modernisasi beragama di dunia pendidikan? Yang ketiga, bagaimana upaya guru dalam menanamkan nilai-nilai modernisasi beragama kepada peserta didik? Yang keempat, bagaimana konsep pemahaman siswa terhadap modernisasi beragama tersebut? Yang kelima, apa strategi efektif yang dapat dilakukan agar pelaksanaan modernisasi agama ini dapat berjalan dengan baik walaupun di tengah perbedaan yang sangat banyak pada saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat moderasi atau toleransi beragama. Tujuan yang pertama yaitu menumbuhkan kesadaran pentingnya menghargai perbedaan keyakinan antar umat beragama. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu intoleransi dan radikalisme. Intoleransi yaitu sikap tidak mau menghargai perbedaan atau merasa dirinya yang paling benar. Contohnya yaitu tidak mau bergaul dengan orang yang berbeda agama atau suku. Radikalisme yaitu suatu sikap ingin memaksa perubahan dengan cara keras, contohnya yaitu memaksa orang lain mengikuti keyakinannya. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap toleransi dan empati dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan tanpa membedakan agama. Yang kelima yaitu membentuk karakter peserta yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Selanjutnya yaitu manfaat proyek. Proyek moderasi beragama memiliki beberapa manfaat, yaitu meningkatkan kesadaran publik, mendorong dialog dan diskusi positif, menumbuhkan sikap toleran dan inklusif, membangun komunitas harmonis, dan terakhir yaitu menjadi dasar pengembangan kebijakan dan pendidikan. Ini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama dan toleransi. Apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama? Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang adil, seimbang, dan menghargai perbedaan. Tujuan dari moderasi beragama yaitu menciptakan kehidupan yang damai, rukun, dan toleran di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Prinsip utama dari moderasi beragama yang pertama, meyakini agama sendiri dengan teguh tanpa merendahkan agama lain. Yang kedua, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Dan yang ketiga, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, toleransi. Toleransi merupakan inti dari moderasi beragama. Toleransi bukan hanya menghormati perbedaan,
tetapi juga mau bekerja sama dan saling membantu di tengah perbedaan. Semua agama mengajarkan cinta damai, bukan mengajarkan kebencian ataupun kekerasan. Dengan adanya toleransi, setiap orang bebas mengekspresikan keyakinannya tanpa rasa takut, serta terbentuknya lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai perbedaan. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mengaruhi toleransi beragama. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan yang inklusif dan mengandalkan keberagaman agama serta budaya dapat meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan. Yang kedua adalah kesadaran multikultural, di mana masyarakat yang hidup dalam lingkungan multikultural ini cenderung lebih terbuka dan toleran terhadap berbagai perbedaan agama dan budaya. Yang ketiga adalah dialog antar agama, di mana dialog antar agama ini adanya keberagaman dapat membantu menghapus stereotip serta memperkuat saling beragama. Yang keempat adalah perlindungan hukum, di mana perlindungan hukum ini adanya peraturan dan undang-undang yang melindungi kebebasan beragama menjadi dasar penting dalam menjaga toleransi. Yang kelima adalah peran pemimpin agama, di mana pemimpin agama yang mendorong nilai-nilai kerukunan dan perdamaian memiliki pengaruh besar dalam menumbuhkan sikap toleransi di dalam masyarakat. Yang kelima adalah media yang bertanggung jawab, di mana media massa yang menyajikan berita secara objektif dan tidak provokatif dapat membantu serta mencegah konflik dan memperkuat pemahaman antar umat beragama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan dari kelompok 4. Kelompok 4 di sini mengambil proyek tentang moderasi dan toleransi beragama. Metode pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui 3 tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksana kegiatan di sekolah, serta tahap evaluasi dan penyusunan laporan. Setiap tahap disusun secara sistematis agar kegiatan berjalan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan awal yang bertujuan untuk mempersiapkan segala keperluan sebelum pelaksanaan di lapangan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain, yang pertama, pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, penyusunan konsep kegiatan, jadwal, dan pembagian tugas setiap anggota kelompok. Yang ketiga, koordinasi dengan pihak sekolah mitra. Di sini kami mengambil sekolah di SMP Negeri 4 Kota Padang. Di sini kita akan koordinasi dengan pihak sekolah mitra SMP Negeri 4 Padang mengenai waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan. Yang terakhir yaitu persiapan alat, bahan, serta media kegiatan seperti modul, lembar observasi, dan perlengkapan dokumentasi. Tahapan kedua adalah tahap pelaksanaan kegiatan di sekolah. Tahapan ini merupakan inti dari kegiatan proyek yang dilakukan di lingkungan sekolah mitra. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dan interaktif dengan melibatkan siswa sebagai subjek utama. Dan adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini. Yang pertama, pembukaan kegiatan dan sosialisasi tema tentang moderasi dan toleransi beragama. Yang kedua, pelaksanaan diskusi kelompok dan permainan edukatif yang menumbuhkan kerjasama serta sikap toleransi antar siswa. Yang ketiga, pemberian studi kasus dan analisis bersama terhadap peristiwa intoleransi yang pernah terjadi di masyarakat Indonesia. Yang keempat, siswa SMP Negeri 4 Padang diminta memberikan pendapat terkait studi kasus yang disajikan peneliti atau panitia. Kemudian, berdiskusi secara berkelompok untuk menemukan solusi dan nilai moral yang dapat diambil. Yang kelima, penutupan kegiatan yang diikuti dengan refleksi nilai-nilai toleransi, pengambilan data hasil wawancara, serta dokumentasi kegiatan. Dan tahapan terakhir yaitu tahap evaluasi dan penyusunan laporan. Tahap ini dilakukan setelah seluruh kegiatan di sekolah selesai. Tujuannya untuk menilai efektivitas kegiatan serta menyusun laporan akhir. Dalam tahapan ini memiliki langkah-langkah. Yang pertama, mengumpulkan seluruh hasil observasi, dokumentasi, dan data kegiatan di lapangan. Yang kedua,
melakukan evaluasi internal oleh panitia untuk menilai keberhasilan kegiatan, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Yang ketiga, menyusun laporan akhir kegiatan yang memuat latar belakang, pelaksanaan, hasil, serta rekomendasi untuk kegiatan serupa di masa yang akan datang. Yang keempat, melakukan finansial laporan dan melakukan laporan dokumentasi yang sudah kita lakukan. Nah, pada tahap ini kami akan langsung turun ke SMP N4 Padang dengan melibatkan siswa secara aktif. Pada kegiatan pertama, kami akan melakukan perkenalan dan sosialisasi tema moderasi dan toleransi beragama. Pada kegiatan kedua, akan dilakukan diskusi dan permainan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan nilai saling toleransi di antara siswa. Untuk kegiatan selanjutnya, siswa dan siswi akan diberikan studi kasus tentang intoleransi beragama yang ada di kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini siswa dan siswi diharapkan bisa menganalisis dan memberikan pendapat mereka tentang studi kasus tersebut. Nah, dari hasil diskusi ini akan diperoleh kesimpulan dan nilai moral yang bisa diambil. Nah, untuk kegiatan penutupnya, yaitu refleksi nilai-nilai toleransi dan dokumentasi kegiatan. Nah, pada slide selanjutnya, itu ada evaluasi dan penyusunan laporan akhir. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui seberapa efektif kegiatan yang kita lakukan dan untuk menyusun laporan akhir. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengumpulkan hasil observasi, dokumentasi, dan data dari lapangan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi untuk melihat seberapa berhasilnya kegiatan dan apa kendala yang terjadi di lapangan. Nah, yang ketiga yaitu menyusun laporan akhir yang berisikan latar belakang, pelaksanaan, hasil, dan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya. Nah, untuk kegiatan penutupnya yaitu melakukan finalisasi laporan dan melengkapi semua dokumentasi. Sekian, terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan waktu dan tempat pelaksanaan proyek kami yang berjudul Moderasi dan Toleransi Beragama. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 20 November 2025 yang bertepatan di SMP Negeri 4 Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Proyek ini berlangsung selama kurang lebih 2 minggu yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap persiapan selama 1 minggu, tahap pelaksanaan kegiatan di sekolah selama 1 atau 2 hari, dan tahap evaluasi dan penyusunan laporan akhir selama 3 atau 5 hari berikutnya. Melalui kegiatan ini, kami berharap nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama dapat tumbuh dan diterapkan secara nyata di lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.